Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya pada sehat, mudah rezekinya. Hari ini hari Jumat, saya enggak kerja karena hari Jumat itu libur. Sekarang saya ada di kamar. Untuk mengisi waktu saya akan cerita sebelum saya tahu Timur Tengah, dimana waktu itu tahun 97. Cerita perjalanan saya selama pertama saya masuk ke PT tahun 97. Saya 3 bulan di PT, dan selama saya di PT itu ya kita yang namanya laki-laki lah gitu, kita harus tegar gitu. Belum pernah lah istilahnya dibesuk sama orang tua, sama keluarga, belum. Selama 3 bulan. Ceritanya di PT itu saya udah nggak sabar gitu, pengen terbang, tapi belum diterbangin. Sampai saya mau keluar di PT, mau dicabut. Udah negosiasi, udah ngomong saya nggak mau berangkat. Akhirnya 2 hari itu dapat panggilan, diberangkatkan saya ke Timur Tengah. Singkat cerita saya berangkat tuh, karena saya kan belum tahu bahasa. Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju langsung ke Riyadh. Nah, dari airport Riyadh sehari semalam, perut lapar, nggak makan, udah nggak bisa bahasa, ya pokoknya sedih lah gitu. Perjalanan tenaga kerja Indonesia itu yang belum tahu bahasa, intinya non gitu. Nah, di situ saya pegang paspor, dipanggil sama orang airport gitu. Tujuan kamu mau kemana? Saya cuman nggak bisa bahasa gitu, nggak bisa bahasa, cuman ditunjukin paspor saya aja. Dan alhamdulillah ada orang baik. Waktu itu ada supir taksi, ya diambil paspor saya. Mungkin kalau udah tahu bahasa mah kamu udah makan belum gitu ya. Saya bilangnya no. Dibawa saya ke Bupiah. Nah, di situ dibeliin ati. Tahu ati apa saya nggak tahu ya. Ya istilahnya kalau bahasa sekarang tuh sandwich lah gitu. Kalau bahasa sekarang bla 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 bla, saya makan di Bupiah dan naik lagi taksi yang bawa saya itu menuju kemana, ke Aruba, ke tempat kalau itu mah apa namanya ya, kantor, dibawa ke kantor. Nah, di situ ketemu sama agent gitu di kantor. Ternyata itu agent. Kirain saya kerja di situ. Ternyata saya temen dibeliin tiket lagi dari Riyadh menuju ke kota yang jauh gitu, dari perkampungan, jauh dari kota Riyadh lah istilahnya, perjalanan sehari semalam gitu. Kalau pakai bis waktu itu masih ingat saya pakai bis Sapko. Udah itu saya naik bis, berangkat saya maghrib, datangnya ke tempat calon majikan saya itu jam 2 siang. Itu pun saya nggak langsung ke rumah majikan gitu. Saya jadi bingung
paspor saya pegang terus, ada yang ngambil, ada yang minta juga melihat, enggak gitu. Karena saking takutnya ya, maklum non ya. Singkat cerita, alhamdulillah saya dipertemukan sama orang Indonesia yang kerja di kota Hapir Batin, apa lupa saya. Nah, udah gitu saya dibawa ke hotel. Di hotel tuh dapat 2 malam. Udah gitu belum ketemu sama majikan, belum. Dibawa ke hotel 2 malam, dan sorenya ada yang jemput sama saya karena ditolongin sama temen, ditelepon itu nomor, dicari lah gitu. Ternyata si majikan itu bukan pakai atas nama dia gitu, jadi atas nama saudaranya. Akhirnya saya dibawa sama saudaranya. Di situ pun saya 3 hari 3 malam. Ini kata saya, kapan saya ketemu majikan nih? Nah udah gitu 3 hari 3 malam saya udah di situ, dikasih makan. Alhamdulillah yang punya rumah baik, dikasih makan, tidur pakai istilahnya spring bed gitu ya. Saya jam 4 asar tuh dipanggil, katanya kesini, kamu mau dianterin ke rumah majikan kamu. Berangkat tuh saya. Di situ pun saya makan, istilahnya perjalanan saya menuju ke rumah majikan itu waktu 97 3 jam. Berarti kampung banget nih, kampung banget. Nah udah gitu udah nyampe, singkat cerita nyampe 3 jam ke rumah majikan. Oh seneng majikan gitu, minta maaf sama saya, gimana kabarnya gitu kan. Ya akhirnya saya ketemu sama majikan, ya alhamdulillah. Bahasa sedikit-sedikit, cuman ada yang pengen ketawa itu gitu. Saya dapat seminggu langsung kan hari Ramadan ya, kita kan belum bisa bahasa ya. Saya dibawain rampadan gitu, rampadan. Kirain mau apa, dia bilang mungkin bahasa sekarang saya kan udah ngerti yang namanya tamis lah gitu. Dia bilang beli tamis katanya. Ini contohnya kayak gini rampadan ini. Saya bawa rampadan. Udah gitu saya ke Bagalah, ke toko lah gitu. Di toko itu nggak ada. Nyampe adzan maghrib saya pulang. Saya bilang nggak ada. Tuh majikan itu ketawa, bukan marah, ketawa. Ya mungkin memahami lah gitu. Karena saya belum tahu gitu kan. Ya akhirnya pergi sama majikan. Aduh mobilnya ya Allah, mobilnya itu dulu tuh Cressida gitu. Udah jelek, mobil jelek. Nah udah gitu, oh tempat berarti roti itu tamis gitu kan. Nah singkat cerita saya beli sama majikan, biasanya putur lah buka bersama. Nah singkat cerita itu saya pengen cari orang Indo itu di kampung susah, nggak ada orang Indo yang kerja di situ, cuman saya satu orang. Tiap hari saya, walaupun laki-laki jauh di kampung halaman ya, udah merantau, ya intinya belum kenal keadaan lah, nangis saya. Ya secara berlahan, sehari 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita mulai adaptasi dengan keadaan di situ gitu. Udah mulai mengenal lah keadaan hidup di negeri orang tuh. Kita harus ramah, keramahan kita gimana, cara bergaul kita gimana gitu. Dan alhamdulillah waktu itu majikan saya, masya Allah lah, saya bilang masya Allah aja, baik lah gitu. Saya nggak mau cerita tentang kejelekannya. Masya Allah baiklah gitu. Makan tuh bareng sama majikan.
Kalau majikan belum datang, kita nggak makan sekeluar. Pokoknya makan tuh bareng sama majikan, makan siang, makan malam gitu bareng. Nah udah itu singkat cerita, selama saya 7 tahun ngikut majikan, satu kali mungkin saya problem karena nggak betah gitu kan, nggak betah, pengen pulang, nggak dipulang-pulangin karena majikan katanya, saya udah sayang sama kamu karena kamu datang di sini dari umur 15. Singkat cerita ya, saya bekerjalah gitu 7 tahun kerja di situ. Alhamdulillah, pengalaman demi pengalaman, istilahnya kenal sama orang Saudi. Karena di kampung itu waktu itu saya belum pernah lihat orang Saudi, ya orang-orang Indo gitu. Yang banyak itu orang India, Filipina, Nepal, istilahnya Bangladesh banyak. Cuman orang Indonesia cuman saya satu. Saya bergaul itu sama ya campur-campur lah gitu. Waktu itu saya sembahyang Jumat, ya ketemu. Saya tanya-tanya, ada orang Indo satu, ketemu. Ternyata dari sekian tahun saya kerja di situ baru lihat orang Indo. Rumahnya itu belakang rumah saya, kok nggak pernah ketemu. Karena gimana ya, dia ketat sama majikannya waktu itu. Nah sudah ketemu sama saya ngomong sama majikannya bahwa ini teman saya. Ya akhirnya saya itu sama teman saya sering ketemu, sering main, sering masak gitu kan. Nyampelah saya 7 tahun di situ kerja gitu. Dan teman saya juga pulang. Ya, singkat cerita saya pulang ke Indo, udah kangen sama orang tua. Alhamdulillah keadaan istilahnya kita sehat, orang tua juga sehat. Ya akhirnya saya ketemu. Nah itu pengalaman saya. Masih banyak pengalaman saya ketika saya pergi ke Saudi. Saya 97 masih banyak. Ya mungkin ini saja dulu ya, cerita masa lalu saya waktu sebelum tahu keadaan Timur Tengah. Ya saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya. Saya doakan antum semuanya semoga sehat, mudah rezeki, dan jangan lupa tolong dukung terus channel saya. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, dan jangan lupa subscribe, jempol, dan loncengnya jangan ketinggalan, dan juga komennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.